Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A9 akan mempresentasikan ide bisnis dari kewirausahaan, yaitu website pengukur kualitas tidur. Untuk anggotanya sendiri, ada saya sendiri, Faris Akbar Siddiq, NRK 15 2019-12. Saya Irham Nugraha sebagai Ketua dari Kopal 9 dengan NLP 15 2019 039. Saya Iqbal Asmarurbani, NRP 16 2019 024. Saya Dimas Isat Fadila dengan NRP 15 2019 037. Nah, untuk konten dari presentasi ini adalah yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada gambaran umum rencana usaha, yang ketiga ada metode pelaksanaan, dan yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan. Untuk yang pertama di sini ada latar belakang. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi serta memegang peranan penting dalam keberlangsungan aktivitas sehari seseorang yang memperbarui kesehatan mental dan fisik. Namun pada kenyataannya tidak semua orang bisa tidur dengan nyenyak dan berkualitas karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan tidur. Dengan banyaknya kasus orang yang mengalami gangguan tidur, maka pengembang tertarik untuk melakukan pembuatan software pengukuran kualitas tidur dengan menawarkan rekomendasi alat-alat yang membantu pengguna untuk dapat memperbaiki kualitas tidurnya. Adapun perumusan masalah di sini adalah banyaknya kebiasaan orang yang mengalami gangguan tidur. Sementara tidur merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Sehingga didapatkan rumusan masalah adalah kebiasaan orang Indonesia, khususnya remaja dan dewasa, yang memiliki pola tidur yang buruk seperti sering tidur larut malam. Adapun tujuan kegiatannya adalah mengetahui memperbaiki kebiasaan tidur dari pengguna dan dapat memberikan solusi terkait kebiasaan tidur yang baik, seperti mengatur jam tidur dan alat pembantu dalam tidur dengan cara membuat program pengukur kualitas tidur ini. Lalu luaran yang diharapkan di sini adalah berupa website yang dapat membantu orang yang mengalami masalah gangguan tidur dengan memanfaatkan bidang teknologi. Manfaat dari kegiatan ini adalah dengan memperbaiki kebiasaan tidur yang buruk, pengguna dapat lebih sehat dan lebih produktif. Serta dengan adanya website ini diharapkan dapat membantu pengusaha yang memproduksi alat-alat yang berkaitan dengan kualitas tidur untuk menjual produknya pada website. Lalu selanjutnya di yang kedua ini adalah gambaran umum rencana usaha akan dijelaskan oleh Dimas. Yang kedua ini ada SWOT analisis. Yang pertama ada strength. Untuk poin pertamanya, pengembang mempunyai device atau perangkat untuk pembuatan software. Lalu poin keduanya, pengembang mempunyai finansial yang cukup dalam membangun software. Untuk yang weakness-nya, pada poin pertama, diperlukan tenaga yang benar-benar ahli atau profesional untuk menghasilkan software yang berkualitas. Lalu ada kurangnya sumber daya pengembang dalam pembangunan software. Lalu ada opportunity. Untuk poin pertamanya, banyak orang di dunia, khususnya remaja dan dewasa, memiliki kualitas tidur yang buruk. Untuk poin keduanya, banyak lulusan bidang IT yang paham akan pengembangan software. Untuk threat-nya, banyak pengembang lain menawarkan software ini lebih murah. Lalu ada software bertema ini masih memiliki sedikit peminat di Indonesia. Lalu ada Toast Metric untuk strength dan opportunity. Dengan adanya device yang dimiliki pengembang dan kondisi finansial yang cukup, maka dapat dilakukan pembangunan software pengukur kualitas tidur, mengingat banyak orang dewasa dan remaja yang memiliki masalah dengan gangguan tidur. Lalu ada weakness dan opportunity. Dalam meningkatkan sistem software ini, dapat dilakukan kerjasama dengan pengembang lain dalam pembuatan software pengukur kualitas tidur yang baik, mengingat banyak orang dewasa dan remaja memiliki masalah dengan gangguan tidur. Lalu ada tool strength dan threat. Dengan kondisi finansial pengembang yang mencukupi dapat meningkatkan pemasaran melalui iklan di berbagai platform tentang software yang dimiliki. Selanjutnya ada yang weakness dan threat. Melakukan perekrutan sumber daya dalam pengembangan software yang menarik dan akurat agar mempunyai banyak peminat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas atau BMC-nya. Yang pertama di sini ada key partner. Partnernya adalah yang pertama adalah ahli kesehatan yang memberikan informasi mengenai pola tidur yang baik, dan yang kedua adalah pengembang IT. Yang kedua setelah key partner adalah key resource,
Yang pertama adalah mitra partner seperti ahli kesehatan, yang kedua device seperti PC, yang ketiga barang yang berhubungan dengan kenyamanan tidur. Yang ketiga di sini ada key activities. Yang pertama adalah mengelola website dan memastikan bahwa website mudah diakses dari berbagai perangkat. Yang kedua, mensosialisasikan tentang pemahaman kualitas tidur yang baik. Kemudian selanjutnya ada value proposition. Yang pertama adalah software ini bisa diakses melalui website. Kedua, pembagian fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ketiga, terdapat rekomendasi alat yang membantu pengguna untuk meningkatkan kualitas tidur. Selanjutnya ada customer relationships, yang di mana isinya adalah menggunakan bahasa komunikasi yang santai untuk menyapa pelanggan. Kemudian selanjutnya ada channels, yaitu sarana promosi melalui iklan media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Customer segment, yang pertama usia dalam rentang 20-40 tahun, yang kedua orang yang tingkat produktivitasnya tinggi, yang ketiga remaja yang sering begadang tidak jelas. Selanjutnya cost structure, yaitu yang pertama pembelian kuota internet, pembelian domain hosting website, yang ketiga biaya promosi iklan di sosial media. Yang keempat, salary cost untuk pengembang. Selanjutnya yang terakhir adalah revenue stream, keuntungan pada iklan yang didapat melalui media sosial. Kemudian ada sponsorship atau kerjasama dengan mitra. Potensi pasar, yaitu di Indonesia terkhusus orang dewasa yang masih memiliki kualitas tidur yang buruk. Ketersediaan sumber daya, tim kami memiliki perangkat device untuk membuat website, memiliki finansial yang cukup dalam membangun sistem berbasis online. Deskripsi produk atau bisnis ini dikategorikan untuk para pengguna yang memiliki masalah dengan gangguan tidur dengan menawarkan produk-produk yang berkaitan dengan kenyamanan tidur sehingga diharapkan kualitas tidur pengguna dapat membaik. Target konsumen dari bisnis ini yaitu orang yang memiliki masalah dengan gangguan tidur, yaitu yang berusia 20-40 tahun dengan tingkat produktivitas yang cukup tinggi sehingga rawan dalam memiliki kualitas tidur yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irham. Oke, untuk bagian ketiga atau metode pelaksanaan ini kita memiliki 4 tahap, yaitu pertama kita proses praproduksi atau kita mencari referensi atau data-data yang terkait dengan kegiatan ini, lalu produksi, promosi, itu akan dijelaskan selanjutnya, dan pasca produksi. Oke, next. Untuk proses produksi sendiri, awal-awal kita merancang fitur terlebih dahulu yang akan disediakan pada website, lalu kita membuat tampilan baik UI atau user experience, lalu kita membuat sistemnya, ya back-end dari website tersebut. Setelah website terbentuk, kita mencari dan menyewa web hosting dan membuat domainnya. Setelah didapatkan, setelah kita menyewa, lalu kita mengupload data-data yang telah kita buat itu ke server dan melakukan pengujian websitenya. Untuk promosi sendiri, kita ada Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Tapi kita lebih memfokuskan ke TikTok karena TikTok sendiri sekarang lagi berkembang-kembangnya banget kita. Oke, next. Untuk distribusi produksi, kita awalin dulu dari ini deh. Penyedia produk mendaftarkan diri sebagai partner atau mitra. Setelah itu, sistem akan menjual produk yang ditawarkan pada penyedia. Jadi kita ini kerjasama lah gitu. Lalu konsumen membeli produk yang dari mitra tersebut dan dananya itu dihasilkan dari penjual produk dan disalurkan kepada penyedia. Untuk jadwal kegiatannya sendiri, next. Yang pertama atau bulan pertama itu kita mencari referensi website, ya praproduksi lah di situ. Lalu merancang pada bulan kedua, dan bulan ketiga kita mencari partner. Nah, di sini kayaknya cukup lama. Yang bulan keempat kita penjualan dan promosi produk serta membuat laporan daripada kegiatan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan prototipe dari website yang kita buat.
Jadi ini gambaran besarnya aja gitu. Kita belum bisa mencoba semua button atau hubungan-hubungan yang di sini. Contohnya ini halaman awalnya ketika kita mengakses pertama kali websitenya. Kita coba sign in. Misal kita belum punya akun nih, kita coba langsung masuk, atau kita bisa menggunakan Gmail atau Facebook. Contoh kita masuk dulu. Nah, setelah masuk ini kita ditampilkan dengan Windows di beranda, atau di sini tuh terdapat artikel atau kita bisa play musik. Nah, ini belum bisa diklik juga sih. Tapi kalau misalnya ntar diklik itu kayak langsung kebuka gitu. Ini itu ada apa aja gitu. Lalu kita dari beranda kita coba ke pengingat di sini. Nah, di sini itu ada statistik atau history dari jam tidur si penggunanya. Kita ngatur dulu di sini, mengatur jam tidur. Misal di sini kita tidur di jam 10 dan bangunnya itu jam 5. Akan secara otomatis misal 6 jam gitu. Kita bisa play musik di sini, dan misal ini untuk hari Rabunya. Lalu ke merchandise, nah disinilah Windows untuk mitra kita menghasilkan cuan gitu. Misal sini ada lampu tidur, aksesoris. Untuk profilnya kita edit profil, ganti password, verifikasi nomor telepon, dan lain-lain settingan pada umumnya. Dan di sini ada promo-promo dan lain-lainnya. Ya, mungkin segitu gambaran dari website yang kami buat. Diperbesar. Ya mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.